Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita. Kita membutuhkan karunia-Nya, Allah selalu memberikannya, maka kita harus selalu bersyukur. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, nikmat terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama seseorang untuk masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, menjadi seorang muslim sejati tidaklah cukup dengan ucapan dan klaim saja. Setidaknya seseorang harus memiliki 3 sifat. Pertama, al-yakin, yaitu percaya dan mantap akan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan agama Islam. 3 hal ini merupakan materi utama yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita di alam barzah nanti. Di antara sekian banyak masalah, hanya 3 ini saja yang akan ditanya oleh malaikat di alam barzah. Hadirin rahimakumullah, kedudukan al-yakin sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin bab manzilatul yakin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya mereka yang mencapai derajat al-yakin yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 4-5. Sangat jelas dari ayat itu bahwa cara untuk menjaga hidayah adalah dengan memupuk keyakinan. Tanpa itu seorang muslim bisa goyah. Banyak kisah menjadi pelajaran. Seseorang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ikut hijrah ke Madinah bersama beliau. Namun ia kemudian goyah oleh kuda peliharaannya di Mekah. Ia kemudian menyalahkan jalan hijrahnya. Ini musibah. Hadirin rahimakumullah, yakin menurut ulama Abu Bakar Al-Wara ada 3 tingkatan, yaitu A. Al-yakin al-akbar, yakin meyakini seluruh berita informasi yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan risalah yang beliau bawa, mencakup informasi yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, terkait perkara yang sudah berlalu maupun terkait dengan hal-hal yang belum terjadi. Ini harus kita mantapkan dalam diri kita. B. Al-yakin ad-dalalah, yakin dan percaya kepada setiap bukti dan dalil yang membenarkan berita-berita tersebut, yakin terhadap Al-Quran, hadis dan setiap mukjizat Rasulullah SAW. C. Yakin al-musyahadah, ini merupakan tingkatan yang paling tinggi, hanya tingkatan para wali Allah dari kalangan para sahabat dan ahli ibadah yang mencapai level ini. Al-musyahadah adalah tingkatan keyakinan terhadap hal yang gaib atau tidak tampak, namun seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Keyakinan yang sempurna, keyakinan para sahabat pernah diungkapkan oleh Amir bin Abdul Qais, bahwa seandainya surga dan neraka ditampakkan, mereka tidak akan bertambah keyakinan, karena keyakinan mereka sudah sempurna tanpa perlu bukti yang kasat mata. Hadirin rahimakumullah, kedua sifat al-taslim, yaitu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah-Nya dan kepada agamanya. Allah berfirman, tidak patut bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah memutuskan perkara kemudian mereka memiliki pilihan yang lainnya. Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Itu bukan sifat mukmin sejati. Ketika Allah dan Rasulnya memiliki warna putih, seseorang muslim yang sejati tidak ada pilihan warna yang lain. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah dan tunduk patuh pada aturannya. Selaras dengan hal ini, Allah berfirman, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan.
Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Hadirin rahimakumullah. Sifat muslim yang ketiga, at-tadiyah atau rela berkorban, yakni rela berkorban di jalan Allah, karena sesungguhnya iman itu menuntut cinta dan cinta itu menuntut pengorbanan. Tidak ada iman kecuali didasari cinta, dan tidak ada cinta kecuali dia harus ada pengorbanan. Imannya Nabi Nuh, cintanya Nabi Nuh menjadikan Nabi Nuh mampu mewakafkan jiwa dan raganya, mewakafkan nafas dan umurnya selama 950 tahun di jalan Allah. Dalam satu ayat Allah mengabarkan ungkapan Nabi Nuh. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang." Quran Surat Nuh ayat 5. Anda bisa baca ayat selanjutnya. Nuh berdakwah selama itu dan tidak ada yang menyambut, tetapi ia tidak bosan. Inilah sifat mukmin yang sempurna. Semoga kita semua memiliki 3 sifat yang disebutkan, yakni berserah dan rela berkorban. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga rahmat Allah meliputi kita semua, sehingga keimanan kita mewujud, tampak dalam wajah kasih sayang, saling mengayomi, memudahkan, menyelesaikan dengan bijak semua kebriang dunia yang fana ini. Sebagaimana Nabi kita Sayyidul Bashar Muhammad Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, rahmat Allah untuk alam semesta semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.